Masih salah kaprah antara introversi dengan malu. Gua sama sekali nggak punya malu. Gak punya malu, Bang? Nggak malu aja, gua nggak pernah malu gua. Serius? Iya, apapun yang terjadi gua nggak malu gitu. Oh, Gua nggak malu tampil, gua nggak malu ngomong, gua nggak malu kayak ada orang salah gua bicarakan. Gua nggak malu, gua nggak nahan gitu orangnya. Jadi itu beda gitu antara pemalu sama introvert. Introvert itu masalah energi. Gua kalau ketemu banyak orang gua capek. Bentar, Bang. Malu, satu kata kecil yang rasanya bisa bikin bumi ini terasa sempit. Pernah nggak sih teman-teman, kita ngerasa malu sampai nggak mau ngapa-ngapain, mager, ya. Misalnya kayak, malas aku, gua malu bertanya orangnya, malas aku, malas nanya, malas gua mencoba hal baru, padahal malu, ya. Malas aku ke dokter, malu gua bilang gua nggak ngerti. Ya, tapi di sisi lain, pernah nggak sih teman-teman, kita nggak ngerasa malu padahal seharusnya itu ada teman-teman. Misalnya nyampah seenaknya, ngomong kasar ke orang tua, nah lo kok malah kebalik penempatan rasa malunya teman-teman. Ya. Nah maka dari itu di video kali ini, di sini simak sampai selesai teman-teman. Gua akan membuka pikiran teman-teman karena kita akan bedah ya. Ada dua sisi wajah malu ini. Ya. Yang satu penting banget buat jadi manusia yang baik. Yang satu justru jadi rantai yang ngebatasi potensi kita dan bahkan menjadi tidak etis. Jadi simaklah sampai selesai asal usulnya dan bagaimana caranya kita bisa memilih malu yang benar atau menempatkan malu yang benar. Jadi simak sampai selesai. Yang pertama, kita bahas dulu malu yang membangun. Ya. Ini penting ya teman-teman. Ini tuh malu yang sehat dan bahkan sangat-sangat krusial ya. Kayak rem di mobil, fungsinya itu apa? Yang menjaga harmoni sosial dan moral kita ya kan. Bayangkan nenek moyang kita dulu hidup berkelompok ya. Mereka butuh aturan yang tak tertulis atau lisan ya supaya kompak dan selamat. Nah, rasa malu sehat inilah yang muncul. Misalnya malu melanggar norma, malu kalau ketahuan nyuri, malu korupsi, bohong, atau menyakiti hati orang lain. Ini bikin kita berpikir dua kali sebelum berbuat jahat atau melanggar norma. Ya teman-teman ya. Malu tidak menghormati, malu kalau bicara kasar ke orang tua, guru, atau lebih tua dari kita. Ini menjaga tata krama dan rasa hormat. Dan juga malu tidak bertanggung jawab. Malu kalau ngemplang janji ya atau ngingkar janji, nggak ngakuin tugasnya atau ngerepotin orang lain tanpa alasan. Ini mendorong kita menjadi pribadi yang bisa tidak diandalkan ya atau tidak bertanggung jawab ya. Asal usulnya apa? Berasal dari kesadaran diri, empati kita ya. Kita punya kemampuan ngebayangin gimana perasaan orang lain terhadap tindakan kita. Kita juga punya standar juga internal tentang benar dan salah ya. Ketika tindakan kita melanggar standar itu atau berpotensi nyakitin atau merepotkan orang lain ya, muncullah rasa malu yang sehat ya. Ini udah ada dalam diri kita ya. Tujuannya bukan untuk menghukum ya teman-teman, tapi mengoreksi atau mengerem ya. Dia kayak alarm alami yang bilang, hati-hati, jangan kayak gitu teman-teman. Budaya Nusantara kita sebenarnya kayak dengan nilai ini ya teman-teman. Ini juga sering disebut isin bahasa Jawanya atau malu. Dalam konteks menjaga kehormatan diri dan keluarga dengan berperilaku baik. Tapi teman-teman, semakin kesini gue ngerasa ada yang gak beres nih teman-teman. Seperti korupsi merajalela ya, curanmor ada di mana-mana ya. Bahkan ada juga kasus minta duit padahal ini orang udah kerja atau bahkan masih nganggur aja ya. Bocil sekarang bahkan ada yang ngomong yang tidak etis atau toksik ya. Dan yang tadi udah gue jelaskan, dari semua itu hampir seluruhnya kurang edukasi penempatan rasa malu yang sebenarnya. Nah masalahnya teman-teman muncul ketika rasa malu ini berubah jadi monster yang menghancurkan. Ini dia, apa itu? Malu yang menghancurkan atau stigma malu yang keliru ya. Di sini makanya akan gue lurusin apa itu jenis-jenisnya. Malu jenis ini bukan lagi rem ya teman-teman, tapi ini sebuah tembok tinggi yang mempengaruhi pikiran kita
ya membuat diri kita kaku ya. Apa bedanya? Ini malu bertanya misalnya dan belajar. Nanti dibilang bodoh gua kalau misal gua nanya ini. Akibatnya kita stuck, nggak berkembang, pemahaman setengah-setengah, dan ini menjadi mispersepsi ya. Malu mencoba dan gagal. Kalau gagal, malu banget dilihatin orang, akibatnya potensi terpendam, inovasi mandek. Padahal gagal itu bagian penting dari pelajaran. Malu berminta bantuan, termasuk medis ya. Aduh, malu banget gue ngomong penyakit kayak gini ke dokter. Ini bahaya banget teman-teman ya, bisa nyawa taruhannya ya. Atau malu minta tolong tugas, malu ngaku kesulitan finansial. Itu ya contohnya. Nah, malu terhadap diri sendiri, ya misalnya fisik ya, atau latar belakang ya. Malu karena bentuk tubuh, warna kulit, ekonomi, keluarga, atau masa lalu ya. Nah, di sini kita akan mudah nih asal usul stigma keliru yang ini ya. Pertama, salah tafsir budaya dan agama. Nilai malu yang sehat sering disalahartikan jadi harus selalu sempurna ya. Nggak boleh kelihatan kurangnya, atau nggak boleh merepotkan. Padahal manusiawi banget ya teman-teman, punya kekurangan dan butuh bantuan orang lain ya. Kedua, perbandingan sosial berlebihan. Media sosial dan lingkungan sering banget memaksa kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya, apalagi dengan tetangga kita ya. Lihat orang lain sukses ya, punya mobil, kita malu karena merasa tertinggal, padahal perjalanan tiap orang berbeda-beda. Dan padahal kalau untuk teman-teman pengen punya mobil, nggak perlu yang mahal-mahal ya, nilainya nggak perlu yang mahal-mahal, berarti 5 juta ke atas nggak ada. Di sini ada Daihatsu teman-teman, cuman ngeluarin 2 juta angsurannya, dan DP-nya pun sangat minim banget teman-teman, di bawah 15 juta. Teman-teman udah punya Sigra dan Ayla ya. Jadi intinya teman-teman nggak perlu gengsi, karena mobil ini udah sebuah kebutuhan ya di zaman sekarang ini ya, yaitu kebutuhan, nggak kepanasan, nggak kehujanan untuk keluarga teman-teman, apalagi teman-teman yang udah punya keluarga dan anak-anak ya kan. Sayangilah teman-teman, keluarga teman-teman dan anak ya, jangan sampai sakit karena kehujanan dan panasan ya, apalagi yang punya kampung ya, perlu banget, sangat butuh banget untuk namanya punya kendaraan bermobil ya. Nah, solusinya adalah teman-teman cuman Daihatsu aja ya. Sigra pilihan yang tepat, Ayla keren banget. Udah itu aja teman-teman ya. Pengen punya keinginan kendaraan mobil cuma di Daihatsu aja, silakan lanjut aja di WA gua ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Lalu gimana dong bedain dan kelola rasa malu? Ini kuncinya teman-teman. Tanya kepada diri kita sendiri ya. Misalnya pertanyaan penyaring ya, apa yang membuat gua takutkan, apa yang gua menjadi takut ya sebenarnya? Dihakimikah, ditolakkah, atau dibilang bodoh ya? Apakah rasa malu ini melindungi diri gua atau orang lain dari bahaya atau pelanggaran moral? Ya kan enggak ya kan. Misalnya ya malu sehat ya, atau apakah ini menghalangi gua untuk belajar, berkembang, atau menjaga kesehatan gua ya. Itu ya malu beracun intinya gitu. Masa malu belajar kan nggak pas banget dengan penempatan malunya. Nah, apa konsekuensi terburuk yang realistis ya? Kalau gua lakukan ini, seberapa besar kemungkinannya? Iyalah deh. Orang lain tuh masa bodoh sebenarnya sama kita gitu kan, sama lu gitu, nggak peduli gitu kan sebenarnya. Jadi jangan terlalu berlebihan untuk jadi omong sama orang, enggak usah berpikir kayak gitu. Yang kedua, strategi hadapi malu yang beracun ya, sadari dan validasi. Oke, gue lagi merasa malu nih atau takut nih, itu wajar, manusiawi kan, tapi gue nggak harus nurutin perasaan ini sepenuhnya gitu. Reframe pikiran, ganti, ubah menjadi bertanya adalah cara tercepat. Paham, dan kebanyakan orang justru respect sama gue karena gue berani untuk bertanya gitu. Lalu fokus pada tindakan, bukan penilaian. Pikirkan apa yang perlu gue lakukan gitu. Gue butuh ke dokter kah untuk lebih sehat, atau konsultasi dengan kesehatan gue ya kan. Mulai dari langkah kecil. Kalau malu presentasi, mulai dari angkat tangan di kelas kecil ya. Kalau malu olahraga di gym, mulai dari olahraga dulu di kamar dulu gitu ya. Build confidence step by step, bangun
rasa kepercayaan diri lu dikit demi sedikit ya. Cukup 1% aja tiap harinya, nanti kebiasaan menjadi gede. Cari lingkungan dan role model yang suportif teman-teman ya. Dekati orang-orang yang memberi ruang aman untuk belajar dan gagal ya. Lihat sisi orang lain yang berani keluar dari zona nyamannya gitu. Pelajari gimana dia bisa keluar dari zona nyamannya. Lalu self compassion, bersikap baik ke diri sendiri. Gagal atau merasa malu bukan berarti lu tidak berharga ya. Semua orang pasti mengalaminya ya. Jadi wajar, manusiawi kalau misalnya gagal ya. Yang penting kita bangkit. Oke. Mengatasi stigma malu yang keliru bukan cuma tanggung jawab individu, bukan cuma tanggung jawab gua gitu ya kan. Sebagai gua juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Tapi juga ini sebuah kita sebagai komunitas. Bagaimana caranya bisa membangkitkan rasa percaya diri gitu. Dan menempatkan rasa malu yang benar ya. Jadilah teman yang aman saat ada yang bertanya atau mengaku tidak tahu. Sambut dengan positif. Wah, bagus deh lu nanya gitu. Bukan, masa itu aja lu nggak tahu sih gitu. Gak kayak gitu. Intinya kita bangun. Normalisasi kegagalan dan belajar. Ceritakan pengalaman gagal dan apa yang dipelajari. Tegaskan bahwa gagal adalah bagian dari sebuah proses. Gagal adalah bagian dari sebuah ilmu, bukan aib. Berikan kritik yang membangun, fokus pada perilaku atau perbuatan, bukan cuma menghakimi pribadinya ya. Itu nggak worth it lah ya. Beri sebuah solusi, bukan sekata menyalahkan aja ya. Hargai keberanian, apresiasi keberanian orang-orang, bukan hanya kesuksesan. Apresiasi orang yang berani mencoba hal baru, bertanya atau mengakui kesulitan ya, meski hasilnya belum sempurna, karena nggak ada yang sempurna ya. Kembali ke akarnya teman-teman ya. Mari kita hidupkan kembali esensi sebuah izin atau malu yang sehat ya dalam budaya kita. Malu berbuat jahat misalnya. Di Jepang itu orang-orang pada punya budaya malu. Masa kita di sini di Indonesia masa nggak punya budaya malu? Penting banget untuk teman-teman yang memiliki budaya malu atau urat malu gitu ya. Tapi yang sehat ya. Ya misalnya gini, malu tidak menghormati ya, malu maling ya kan, malu mencuekkan orang, misalnya orang ada yang nanya atau yang ngomong gitu ya. Malu buang sampah, malu berkembang dan menjadi diri sendiri yang otentik ya. Itulah. Oke, sebagai kesimpulannya untuk video kali ini teman-teman ya, jadi rasa malu itu seperti pedang bermata dua ya teman-teman ya. Di sisi satu matanya melindungi harga diri dan moral kita, tapi di sisi mata yang satunya lagi bisa melukai dan bahkan memenjarakan potensi kita ya. Tantangannya adalah memilih mata mana yang kita gunakan dan menempatkan mata mana yang benar dan tepat gitu ya. Jadi mari kita belajar untuk malu pada tempatnya, malu berbuat curang, malu menyakiti orang, malu korupsi, malu malas ya. Tapi berani untuk tidak malu untuk belajar, bertanya, mencoba, gagal, meminta tolong, dan menjadi diri kita sendiri sebagai diri yang otentik ya, yang terus bertumbuh ya. Lepaskan stigma malu yang keliru ya. Jangan biarkan rasa takut terlihat kurang ya menghalangi potensi kita menjadi lebih baik lagi. Karena sejatinya malu yang benar adalah pelita, bukan penghalang. Oke teman-teman, cukup sampai sini aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih belum mengerti atau belum paham, silahkan boleh tanya di kolom komentar. See you di next video.